Riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa, bahasanya sholat subuh itu dilaksanakan ketika fajar telah terbit. Terus langitnya ada cahaya biru, dan fajar yang terbit itu disebutkan bahwasanya orang-orang hampir tidak mengenali satu sama lain. Terus walaupun fajarnya sudah terbit, tapi orang tidak bisa melihat satu sama lain. Sehingga dalam konteks sekarang dalil ini mungkin bisa dibilang tidak bisa diaplikasikan karena banyak lampu. Terus subuh itu tandanya nek boten lampu nih. Itu wajah itu boten ketinggalan. Sebelah sopo ora ketok. Dan itu menjadi sebab kenapa orang-orang munafik itu tidak kelihatan di subuh dan isya. Soalnya mulai peteng orang ketok, muka nggak kelihatan. Dan sebelah kita ada orang, sok ini kebak, belakang. Cuman kita sebelah kita siapa tuh nggak tahu, kecuali nanya, wes sopo, aku teriak, lagi ngerti ya. Makanya orang munafik zaman dulu itu tidak kelihatan di isya sama subuh. Nah, hadis ini sekarang tidak bisa diaplikasikan karena banyak lampu. Walaupun banyak lampu, isya sama subuh tetap tidak nongol. Berarti orang munafik zaman sekarang sama zaman dulu parah mana? Parah sekarang. Kelihatan aja tetap nggak mau nongol. Nah, dulu tuh karena nggak kelihatan dia nggak nongol. Ya sekarang ketoknya gak nongol. Sama orang sholat bareng. Tapi nek ngomong ke agama atau mengenai agama Islam, terdiri. Makanya Muhammad terus membuat rumusan. Nek dulu istilahnya orang munafik. Jadi dia omongannya Islami, cuman hatinya itu benci banget sama Islam. Nah sekarang ngaku Islam, tapi omongannya benar-benar menyakiti Islam dan kaum muslimin. Makanya harus dibikin rumus, dibikin sebutan baru, istilahnya zindik. Jadi zindik itu munafik level ekstrim. Jadi dulu nggak mau nongol tok, tapi karena memang nggak kelihatan. Sekarang kok kelihatannya udah nongol terus. Nah dulu berani nih ngomong itu rasan-rasan di belakang panggung, nek ngumpul sesama nih. Sekarang lakukan debat di TV untuk meleleh agama. Macam-macam. Saya nggak akan mendukung orang Palestina selama masih ada teroris Syariah. Terus apa sih terakhir Sumber, Jabar, provinsi yang barbar itu contoh. Artinya ini memang temanya fikih lah. Tapi kalau kita mau menyelam lebih dalam, dengan akan mendapatkan faedah nggak cuma fikih, tapi yang lain. Bahkan ada yang pakai rumusan ini untuk menentukan siapa kreditur yang layak. Orang munafik itu jadi loh. Nek ngomong kayaknya ngapusi, nek janji kayaknya melinjani, yang itu. Setelah lainnya dikasih amanah dia khianat kan loh. Maka kalau datang kepada jenengan orang yang pengen boleh utangan, terus subuh atau ngetok, saran saya nggak usah dikasih utangan, mangkei wae, nembung mangito, ya soal nembungnya udah kayak second, ini merasa utang gitu, pun soalnya tadi loh. Subuh sing ini padang ya ngetok, berarti kan ya parah, tambah parah. Makanya ada yang menerapkan itu di dia punya usaha kredit syariah diterapkan kayak gitu. Jadi kalau orang tuh bingung, NPL kamu kok sedikit banget. NPL itu non performing loan. Jadi kredit macetnya kok rendah banget. Mereka ditanya gimana cara kamu men-screening kreditur. Orang-orang yang mau kamu kasih kredit itu piye caranya?
kata dia, aku kalau mau kasih kredit tak survei orangnya, bukan lihat rumahnya, bukan lihat apanya, tapi tak surveinya di masjid dekat rumahnya. Nek seminggu ketok di sholat subuh, nah tak cairkan utangannya, tapi nek gak ketok tak coret jenengnya gitu. Akhirnya NPL-nya rendah. Makanya sekarang kan banyak kredit macet, nah, soalnya ini orang yang utang udah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mungkin juga bisa dengan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan nek gaul sama orang yang nggak tahu sholat subuh, pun genah itu dengan tujuh rakaat siap gelo, buah berkomongan nih, kelakuan nih, hitungan nih, gitu kan? Karena ya ada situ. Ya, kembali ke sini, bahasanya sholat fajar alias sholat subuh itu dilakukan ketika fajarnya itu sudah ada. Orang itu pak naik esok itu biru atau merah loh. Halo, biru ya. Nek merah itu berarti pertanda mataharinya sudah menuju mau terbit. Nah, niku dicirikan kalau nggak ada lampu, muka itu belum kelihatan. Tapi nek nganti lampu ini wis dipateni, terus muka kelihatan, itu berarti ini wis padang, kepadangan, ngoten nggih. Makane nggih kadang niku niki nggih mung anu kula, napa istilahnya? Batinan kula. Kadang niku pemerintah itu sudah membuat rumusan sholat itu loh, sing enten niku lho. Niku biar terus enten yang kemudian iki kecepatan terus diundur 15 menit. Nah, itu selama matahari terbit terus piye gitu kan. Artinya kan jadwal sholat itu kan sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Departemen Agama dengan timnya itu loh. Kita tinggal pakai dulu. Kok malah gawe anu sendiri, gawe apa istilahnya, gawe rumusan sendiri. Terus kemana-mana disampaikan, wah apa yang dibikin oleh pemerintah itu keliru, kecepatan, kudune itu diundur 15 menit. Mana kalau naik di situ masjid-masjid ini kalau susah loh. Ngati ini rapenak loh, ini jujur masih kelewat yang subur gitu. Makanya dengan bernegara di dalam negara kita ini, ketika negara ini kemudian menghadirkan hal-hal yang baik, maka tinggal pakai saja, tidak usah pusing-pusing. Tapi memang ada hal-hal yang memang keliru, berikan masukan agar itu diperbaiki. Jangan kemudian menghadirkan potongan-potongan ceramah, potongan-potongan pembicaraan seseorang, lalu kemudian menghubungi sesuatu yang besar yang sudah didesain oleh pemerintah. Mesake. Kalau ada di grup-grup yang itu malah mesake ini menurut profesor ini begini. Dan orang menyampaikan kepada para yang musuh itu. Makanya Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke sini, bahwasanya subuh itu ketika masih gelap, bahkan gelap gulita. Cuman karena sekarang sudah ada lampu, patokannya jadi paling gampang lihat jamnya. Saran saya ikuti aja pemerintah, nggak usah ragu sama pemerintah, karena insya Allah tidak ada niatan sampai pengen bikin orang Indonesia sholat subuh kawalan kabeh atau salah kabeh. Sebutkan di dalam hadis berikutnya 169, wa an Rafi' bin Hadid radhiyallahu anhu, dari Rafi' bin Hadid radhiyallahu anhu berkata, kunna nusalli al-maghrib ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yusiru mawaqi'a nabalihi. Kami sholat maghrib bersama Nabi, lalu salah di antara kami keluar dari shaf dan dia benar-benar dapat melihat tempat jatuh anak panahnya. Maksudnya berarti masih bisa kelihatan maghrib ini, sehingga nanti geser ke arah isya, mulai petang nggak kelihatan lagi muka lagi. Makanya sholat yang paling disenangi yang orang munafik itu isya sama subuh. Disenangi dalam artian untuk gak mangkat loh. Tapi sisanya mereka berusaha untuk mangkat, berusaha untuk hadir, berusaha untuk tampil. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Faqih sarahnya, yaitu karena gelapnya malam merata dan ini karena memasuki awal waktunya sehingga masih kelihatan.
Kemudian hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Al-Tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil Aisyah, bahwasanya Nabi SAW menunda pelaksanaan sholat Aisyah hatta dhahaba ammatul lail, sampai lewat larut malam. Summa kharaja fa shalla, lalu beliau keluar dan sholat. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu la waqtuha laula an asukka ala ummati, sesungguhnya inilah waktunya seandainya tidak memberatkan atas umatku. Nah, terus sebenarnya Isya niku jane niku utamane niku ratik malam. Ratik malam niku bikin jam 10, setengah 11 atau jam 11. Nah, ini tetap utamanya jangan sampai lewat dari tengah malam. Nanti ada orang yang berpendapat Isya niku waktunya sampai subuh. Niku sudah masuk waktu kritis, waktu yang sebenarnya tidak disarankan untuk sampai subuh. Maksimal niku nek bisa sampai tengah malam. Nah, Nabi pernah mengundur waktu Isya sampai malam, kita jam 10, jam 11 atau setengah 11, dan beliau mengatakan janil nek ora ngaboti umatku waktu Isya ini. Ini tidak dilakukan sendirian ya. Artinya sahabat pun sudah menanti di masjid, nabinya nggak keluar. Begitu keluar sudah malam, Nabi mengatakan janil waktu Isya sing ngomong ini. Sehingga keutamanya tetap berjamaah. Maka ketika jamaahnya kok ditegakkan di awal waktu kayak ini tadi, ya itu yang benar. Lalu misal oleh maghrib tadi sudah sholat, lalu ada pengajian. Lalu pengajiannya karena satu dan lain hal, misal ustadznya harus lanjut ke luar kota, sehingga ustadznya minta diperpanjang setengah jam, atau 1 jam karena temanya belum selesai, misal bahas kitab, bahas satu tema yang belum selesai gitu kan, atau ada tampilan poin-poinnya baru 30 dari 50 kurang 20, nah itu dirampung terus nanti jam 8 atau setengah 9 baru sholat Isya boleh, dengan catatan tadi sesarangan, terus bukan sendiri-sendiri. Nah, tapi nek sendiri-sendiri ya tetap jamaah lebih utama. Terus yang benar sebenarnya Isya itu bisa diundur waktunya, cumannya berjamaah. Berjamaah ya berarti di masjid, bukan di rumah. Nah, maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh Syekh Al-Faqih, maksudnya adalah waktu yang dipilih dan lebih utama, karena ini adalah waktu kesunyian dan ketenangan serta waktu kebeningan hati dan kesucian. Makanya ketika Nabi itu sholat Isya di awal waktu, begitu sudah selesai ya pulang istirahat, biar nanti malam, tengah malam atau seperti malam terakhir bisa segera bangun. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau berkata, kalau Rasulullah SAW idza staqal haru fa aqridu bis shalah, jika panas sedang menyengat maka tunggulah sampai agak dingin. Fa inna siddatal har min Koihi jahannam, karena panas yang menyengat di siang hari itu berasal dari hembusan api neraka jahannam. Terus yang namanya neraka itu sosok kena ambekan. Kados jenengan pernah apa jenenge? Masak nganti pawon itu disogok kayu kan di ujungnya kan bolongan. Terus ketika udara itu dipanasi, maka dia akan mengembang. Ketika mengembang itu perlu disalurkan. Kalau tidak disalurkan, berdos. Maka neraka itu setahun itu berapa kali itu disuruh bernapas. Nah, napasnya sampai ke dunia jadilah panas. Dalam kondisi yang panas itu, maka sholat boleh ditunda. Terus umpamanya zuhur jam 12, panas maka sholat itu zuhur jam 1 boleh, dengan catatan jamaah tadi. Dan memang panas itu berpengaruh pas sholat. Nah, tapi nek ten iki wis iyung enek AC-ne, terus sholatnya ditunda, itu plan itu. Nah, yang pernah terjadi belum lama musim haji kemarin ini, tahun ini, itu Syekh Yasir Ad-Dusari, imamnya Masjidil Haram. Itu beliau mimpin sholat Jumat, niku bacaane mung sak ayat. Sholat Jumat bacaane mung sak ayat. Nah, kenapa? Panas. Loh, masjidnya kan enak asli nggih, tapi sing ten ngajeng Ka'bah pas niku kan lho panas kena-kena. Buktinya mereka pakai
kayu. Makanya kan ada keutamaan untuk mendekat dengan Ka'bah, tapi di satu sisi nek panas ya panas banget gitu kan. Nah, si saya ini pun beliau imami dalam kondisi pakai kacamata hitam. Ini orang paham langsung menyek atau mati ya ini loh. Tapi enggak, ini karena memang panas silau, apalagi banyak yang pakai baju putih. Putih ini pun yang kena matahari kan mantul dalam jumlah banyak kan silau. Makanya beliau apalagi niku keramik ini kan hitungannya kan terang buatan peteng. Kenapa dibikin terang? Biar mantul. Nek dibikin peteng nyerap jadi panas malah. Terus aspal itu kan nyerap. Nah niku kena matahari, makanya nek sore niku nek tidak tetap hangat kan? Karena dia nggak mantul tapi nyerap. Nah karena itu maka kemudian saya pakai kacamata hitam. Dan karena memang panas 42 derajat, ya, beliau kemudian sholat Jumat namun satu ayat. Dan ini sah di dalam fikih sholat Jumat sholat itu membaca surat satu ayat itu sah. Cuman yo ayatnya sih meper lah. Maksudnya bukan sih kemudian mau alif lam mim Allahu akbar ngoten-ngoten nggih. Pokoke ayate rada dawa lah. Ya, kursi bisa, boleh gitu kan, boleh. Dan misalnya bagi nanti santri ini imam bisa ayat, ya kursi ini mau, ya sah ya sholatnya. Bahkan enten salah satu masjid kalau misi tertentu, mulai biasanya tadi yang berikil dengan gamis gitu, enten yang Arab, ya mungkin dan rabi biaya yang ngotot kalian warga ya dan ngotot dia apa kayak imam ini apa, ya itu bewok atau semua ngotot ini. Soalnya di jersey bola warna oranye dan colok. Terus kan nggak tahu cendek. Mana cendek tak mana dulu? Tak ada lagi. Nggak tahu. Ini juga ada gol. Mana dulu? Yo lah ada itu. Ombat kalau balik gue kalau ini aku mesti kita ngubah. Mau putih pancung. Ya mungkin benorati kan imamin apa perlu dan modern. Jadi kambingnya dengan ini. Jadi kalau sampai gatek pas dia lagi sholat sunnah mau gatek ini nek posisi nopo silai rukuk nopo sujud itu keangkat nopo boten nganti dekul boten gitu apa ini. Nah makanya Bapak Ibu rahmatullah ya itu boleh, cuman kurang afdol. Nah, artinya kalau misal ini kok nggak ada urgensi, ya, kok mau sahaya tok, maka nih kurang afdol ini rada sedih. Tapi ya istilahnya kalau ada urgensi tadi panas saji satu ayat kok enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki kontaknya duhur, terus duhur boleh diundur, isya juga boleh diundur. Isya diundur karena ada keutamaan atau ada keperluan, duhur diundur karena ada panas. Kemudian kan Rafi ibni Khadij qala dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu aqdamu lil ujurikum. Kerjakanlah salat subuh ketika benar-benar subuh, jadi jangan sampai keluar waktu subuh. Karena sesungguhnya hal ini lebih besar pahalanya bagi kamu. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Faqih maksudnya adalah panjangkanlah bacaan saat subuh sampai ketika selesai kelihatan cahaya terang sebagaimana tersirat dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang selainnya bahwasanya Nabi SAW pernah satu waktu sholat subuh ketika masih gelap dan lain waktu ketika sudah terang. Setelah itu beliau melakukannya ketika ketika terang sampai beliau wafat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya bacaan sholat subuh ini memungkinkan itu dibaca sampai sholat subuhnya, waktu subuhnya itu mau hampir habis. Jadi rada dawa bacaannya. Ini biasanya kan sambil ngantuk-ngantuk ya. Dan keduaan yo jamaah protes. Gitu. Ada di satu masjid itu kalau ini imam ini mesti bacaan ini surat Al-Balad. Al-Balad itu nek mboten biasa ya dianggap dawa, jadi iki mboten dawa. Tapi nek orang yang biasanya kulo wahad itu ya jadi ini kaya krasa dawa, jadi iki mboten dawa. Jadi ini kudu dibaca niku pas jadi.
Nah, Bapak sudah menurut Allah Subhanahu wa taala hadis berikutnya 173 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla ayyatu asyams faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan minal asri qabla ayyatu rubba syamsu faqad adraka asr." Siapa yang mendapati satu rakaat subuh sebelum keluar waktunya, dia dapat pahala salat subuh. Siapa yang mendapati satu rakaat salat asar sebelum keluar waktunya masuk maghrib, maka dia dapat pahala salat asar. Ini menunjukkan waktu kritis salat subuh. Ini bukan berarti nek dengan bangun tidur sudah siang ini rasa salat sisa mboten, dia tetap salat. Cuman kadang ada orang itu gampang ya, namanya saat ini musim Piala Dunia. Ada orang yang gampang nonton bal. Ini apa nonton adzan subuh nanggung, dintek nonton bal. Akhirnya padang itu sudah keluar waktunya. Nanti berlaku hukum orang yang menyengaja keluar waktu sholat belum sholat, maka dia tidak berhak untuk sholat. Nek menyengaja, sekali lagi menyengaja. Kenapa? Dalilnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu waktunya tertentu. Menyengaja keluar sampai keluar. Disengaja tadi sholat dan subuh kadang sholat, disengaja sampai akhirnya keluar sholat subuh, karena waktu subuh hilang, maka dia tidak berhak untuk sholat. Tapi kalau tertidur, beda ya. Tertidur, misal capek, lembur atau apalah itu, terus ngantuk banget dan memang benar-benar begitu bangun jam 8, maka begitu itu yang terjadi, begitu bangun ya langsung sholat. Kamu ditunda melek, subuh tadi melek sarapan di sini dadakan, lah. Itu nggih kleru, notose atau nek soto barang wis rampung, engko ning kamar mandi ora ndang kudu dadak BOC segala macam malah kuwi yo padha wae ya. Enggak boleh ngoten niku. Makanya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala pentingnya memahami kedudukan fikih pada masing-masing situasi ini loh. Nah, disebutkan lagi pada hadis berikutnya wali muslimin an Aisyah dari Imam Muslim dari hadis riwayat Imam Ibunda Aisyah, dia berkata sajdatan badala rakaatan wasajdatu innama hiya rakaatu. Dikatakan bahwasanya satu kali sujud itu sebagai ganti satu rakaat sholat. Lalu beliau bersabda satu sujud itu sesungguhnya berarti satu rakaat. Artinya ketika kita sholat kok mendapati satu sujud, itu berarti kita dianggap bisa mendapatkan satu rakaat. Kalau kayak contoh, misal contoh ya, contoh Jumatan. Jumatan sholatnya pinten rakaat? 2. Kok jenengan kemudian ya, mendapati posisi sudah tahiyat akhir. Nah ini kok tahiyat akhir. Begitu imam salam, jenengan nambah pinten rakaat? Halo. Nambah 4. Soalnya wis ra kanggo salat. Iki lho dalile. Jadi sholat itu dianggap dapat atau boleh diakoni itu sebagai rakaatnya sujud. Nah, kok masih dapat sujudnya, berarti jenengan tinggal nambah 2. Kok wis tahiyat Jumatan loh ya. Nah, berarti jenengan sudah tidak berhak untuk sholat 2, sholatnya 4 duhur. Maka dia cara menerapkan dalil-dalil itu kemudian kita paham enak. Karena nanti ada kebingungan oleh sebagian orang. Ya aku kok tahiyat, jadi ya nek untuk ditekoi, nah kok tahiyat ya lagi mangkat ora ket mau boleh kontok piye. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, An Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada salat sesudah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini menjadi dalil tidak ada salat sunnah setelah salat subuh, dan tidak ada salat sesudah asar sampai terbenamnya matahari. Berarti salat asar rampung itu bukan salat sunnah. Tapi yang tetap ini mulai buat yang tadi itu loh, yang keturunan ketiduran belum sholat, nah itu boleh sholat. Makanya di sebuah waktu sholat ini tidak sakit, jangan diundur, segerakan, gitu kan, agar kemudian segera sholat. Nah, pertanyaannya sekarang dalam aplikasi kita sering mendengar,
bahwasanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia seisinya. Wah, gandeng luwih utama. Mangkat masjidnya dilalah ya rontok telak. Imam sudah berdiri. Kadang ada orang yang tetap nekat sholat fajar dulu. Pertimbangannya apa? Ben entuk dunia sak isine. Padahal ketika sholat sunnah itu dikatakan lebih utama daripada dunia dan seisinya, maka sholat wajib itu jauh lebih utama. Maka begitu dengan terlambat, ya, maka dengan wajib ikut imam sholat subuh. Kemudian kalau dengan kekurangan rakaat, dengan tambahi kekurangannya, nah, terus sholat fajarnya piye mas? Mau dikatakan tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Maka kodoknya sholat fajar dilakukan setelah subuh. Nah, dengan catatan dengan boten kundur. Jadi habis subuh tetap tenriki dikir wirid begitu suruh. Yang temen ini boten alarm milik suruh. Yang temen ini dan itu dengan sholat fajar 2 rakaat tambah suruh lajeng kundur dapat pahala haji dan umrah sempurna. Moten nek longgar, moten enten acara. Tapi nek enten acara di ikhlas kemawon nek dinten niku hari itu tidak sholat fajar dan tidak sholat subuh. Ada yang mau nanya sebelum saya akhiri? Moten enten? Gimana?